Oke guys, sekarang kita ada di kampung adat Cirende ya guys ya. Sekarang kita menuju ke Abah Widi. Ini ada sebuah bangunan yang kita tidak tahu bangunan apa itu. Namun sepertinya tempat beribadah untuk masyarakat setempat. Sekolah dulu. Oke, boleh. Nama sekolah aku dari SMA 1 Cimahi. Kita di sini mau penelitian kampung adat Cirende karena yang sudah bersejarah kayak gitu. Yang pertama, sejak kapan kampung adat Cirende ini berdiri? Kebetulan Abah bukan pelaku sejarah ya. Abah sampai sekarang menjadi penerus sejarah, menjaga sejarah dan menikmati sejarah. Mungkin yang masuk ke Cirende itu bukan kalian saya ini. Dari 10 perwakilan negara asing masuk. Kalau universitasnya dari luar negeri ada Jepang, ada Korea, ada Hong Kong, ada Zimbabwe, dan ada Universitas Teknik Malaysia masuk ke sini. Karena banyak penelitian. Dulu ada penelitian tentang rumah panggung. Itu di abad ke-16 sudah ada yang namanya Cirende. Sekarang kalau nggak salah abad 21. Berarti sekitar 500 tahun ke belakang Cirende sudah ada. Seperti itu. Belum ke sananya nggak tahu. Hasil penelitian sekitar 500 tahun. Nomor 2 teh, apa saja aturan adat yang masih dijalankan di keayenan Pak di Barito pisan? Seueur pami kerasan kan dia adatnya adat Cina. Jadi langkung ka ngajagi tingkah laku orang Sunda, tata krama, etika, sopan santun, kena itu kedah dijagi. Dan upami larangan, upami di adat yang disebut pamali. Kalau aturan upami ka leuweung Cirende nyata kenging alas kaki. Kenging nang kain warna baru. Karena itu yang dipamali kerja dan saya adalah tentunya upami namina aturan adat kena adat makan ngangana hukum adikodrat, hukum kepastian, hukum ketuhanan. Jadi kedah ngajagi eta utami nama tata krama. Pami ciri khasna warga kampung adat Cirende. Upami ciri khas panginten Cirende gaduh daya tarik gaduh magnet karena kunjungan mengajukan ayeuna geus booking tangan dan itu memang aya ketahanan pangan ya upami contoh abah lah dugi kadangatian itu pernah mambeas dan upami teu mambeas sanes ukur sang beas dan kalau olahan atau kue-kue yang ditambah tina tepung beras pasti mau bisa dimana karena disebut pamali itu. Nomor 3, apa saja kegiatan adat yang rutin dilakukan oleh masyarakat Cirende? Rupina pamedia adat aya nu namina telangkung kejantenan atau napi momen aya nu tradisi ibu hamil 4 bulan, ibu hamil 7 bulan, terus aya ritual adat, terus aya kematian, pernikahan, itu mesti kena dijagi sami lah karena itu kan kedah dijagi, itu kan budaya. Yang keempat, bagaimana cara masyarakat menyelesaikan masalah sesuai adat?
Masalah memang kedah aja sih. Mari kita upami masyarakat yang sukses pasti kedah ada masalah. Contohnya hidup di sekolah kan ada masalah. Mawis mungkin kecil berarti ada masalah. Jadi sami upami masalah mantong abah gaduh warga upami dia adat dina puluh kepala keluarga. Kan upami Cirende terus aya 2 lembaga. Aya lembaga pemerintahan, aya Pak RT, aya Pak RW. Abah lebat di lembaga adat. Jadi upami aya masalahnya upami di adat palingnya diriungkeun sesama masalah itu supaya masalah eta da sareng masalah mah tiasa leungit. Tapi masalah kedah dirembukeun, kedah diriungkeun supaya masalah eta teu larut-larut. Pak, apakah pariwisata berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat? Kebetulan kalau Cirende memang abah nggak mencari keuntungannya. Sebetulnya abah hanya ingin mengenalkan nasi singkong. Nah di sini abah dibikin paket wisata. Paket wisata jadi dinten ieu aya sekitar 150 siswa yang tadi upami hidup ninggal aya 3 bis. Berarti ada yang harus berbayar. Ya. Kalau paket wisata itu per orang itu 55.000. Kalau boleh tahu Pak, paket wisata itu isinya apa saja Pak? Di dalamnya ada makan. Yang jelas abah memperkenalkan nasi singkongnya. Lalu ada kegiatan yang lain, mungkin kalau pergi yang namanya bahasa akademis bisa hiking atau kegiatan cenderamata bikin kerajinan di balai adat, atau ada demo bikin kue-kue yang dari rasa. Itu tergantung program mereka. Yang jelas itu harus bayar 55.000 itu termasuk apa? 55.000 itu misalnya dibagi-bagi untuk belanja, untuk bayar pemandu dan untuk kebersihan dan lain-lain. Intinya abah hanya mencoba memperkenalkan nasi singkong supaya mereka bisa mulutnya adaptasi menikmati nasi singkong. Abah sampaikan kalau kalian mau makan nasi beras jangan kecilin. Di restoran banyak. Kami hanya ingin memperkenalkan. Itu ada ya nilai secara ekonomi lah. Ada masukan. Walaupun nggak bisa dibilang ya, lumayan lah Untuk menghidupi masyarakat. Lanjut Pak, apa tantangan terbesar dalam menjaga budaya di era modern ini? Memang kalau berbicara Cirende, abah sendiri sih bilang repot enggak, dibilang nggak repot juga. Karena kalau tantangan memang itu harus ada. Abah jadi mikirin. Jangankan abah punya warga 60 kepala keluarga. Kebetulan kalau penduduk Cirende kan kalau satu RW kan ada 400. Cuman masyarakat lainnya hanya 60 kepala keluarga. Kalau berbicara tantangan itu memang abah ya dikatakan ya happy lah karena kita mau maju. Kalau nggak ada tantangan nggak maju. Jangankan di abah punya warga 60 ya abah di rumah aja punya anak 2. Laki 1, perempuan 1 itu kan kemauannya berbeda. Pasti berbeda. Itu kan sebuah tantangan. Tapi harus diselesaikan dengan baik, gotong royong dengan masyarakat. Seperti itu. Terus bagaimana latar belakang terbentuknya kampung adat Cirende? Ya mungkin latar belakangnya ya tadi abah sampaikan bukan pelaku sejarah, tapi
benang merahnya pasti nyambung. Ya kita juga tidak kebayang di sini ada suatu kampung ya. Orang tua dulu mungkin ya karena di sini walaupun abah nggak bisa nyebut namanya, kenapa Mali dia ada, yang jelas ada tokoh-tokoh adat dulu yang membangun yang namanya Cireneu. Yang abah mungkin yang abah pikirkan namanya aja. Kenapa dibilang Cireneu? Karena dari dua kata, dari Ci dan Reneu. Ci-nya kan termasuk wilayah Jawa Barat banyak nama-nama dari Ci. Cai ya. Iya, nama Ci dari air, cai. Reneu-nya di sini ada pohon reneu yang besar. Itu dikasih nama Cireneu. Cuman nggak kalah penting menjadi sebuah tuntunan. Abah diambil Reneu-nya oleh masyarakat adat. Jadi sareuneu saigal sabobot saketek sapihane. Jadi mengajak gotong royongannya, kebersamaannya dengan yang lain. Walaupun ya jujur Cireneu bukan saudara abah seperti yang di Baduy. Kalau di Baduy mereka semua berkelompok. Mereka semua masyarakat adat yang namanya Sunda Wiwitan. Kalau di sini kan ya kalau menurut abah cukup menjadi sebuah keindahan. Karena Cireneu muslimnya banyak, adatnya banyak. Di Cireneu ada keturunan Tionghoa. Itulah yang namanya kita melakukan toleransi umat beragama, ya kita sangat penting. Dan kita diwaris oleh yang kita Prabu Siliwangi, yang namanya Sili Asah, Sili Asu, Sili Asih. Aku rukun repeh rapi, ya kita udah lakukan. Bagaimana peran kampung adat Cirende dalam pembangunan kota Cimahi dari masa ke masa? Ya kalau membangun kan tidak harus membangun dengan tenaga ya. Karena ini Cirende dengan kota Cimahi ya hubungannya cukup baik. Kang Adit, wakil wali kota Pangatian, sudah tidak ada jarak lagi dengan Abah karena mereka sering kesini. Waktu ada acara apapun mereka sering kesini. Ya di sini kan dikaitkan dengan demokrasi. Ya kita pilih aja yang cocok buat pemimpin siapa. Karena dari segi apa politik. Ya mudah-mudahan aja siapapun pemimpinnya ya harapannya Kang Adi Pangratiana sangat memperhatikan Cireneu. Siap. Siap. Mary belanja. Jalan. Oke, kita terus. Ya udah. Parunten. Era ini. Ini stabilizernya bagus sendiri. Iya udah. Kok ke bawah sih? Kan gerbangnya di sana. Gerbangnya di sini. Wah, oh enggak.